ada satu orang pun yang bisa menggantikan posisi Khadijah di dalam hatiku. Sekalipun ada pada kesempatan ini kita mau bahas, Cici tadi baru nemu satu lagu tentang Bunda Khadijah, tapi dia dengan versi yang beda dari yang kemarin-kemarin. Pokoknya dia menceritakan beberapa hal tentang satu kisah yang dikombin dalam satu lagu gitu. Ini di cover oleh Andrigo. Jadi teman-teman dengar dulu. Kita bahasnya bait per bait aja. Kau salah satu wanita sempurna yang sungguh sangat dinantikan surga, karena kesalihanmu, karena pengabdianmu pada baginda Rasulullah. Oke, jadi beliau adalah salah satu wanita sempurna dan dirindukan oleh surga karena kesalihan dan pengabdiannya kepada Rasulullah. Kita sama-sama tahu kalau Siti Khadijah, ibunda Khadijah adalah istri pertama Rasulullah. Dan ketika kita berbicara tentang pengabdian, kita berbicara tentang kesetiaan dan sebagainya, itu udah Bunda Khadijah itu udah jadi bagaimana bisa beliau dirindukan oleh surga ya. Teman pasti bakalan langsung paham dan merasa emang pantas gitu dirindukan oleh surga. Jadi betapa ia berbakti kepada suami, betapa ia kekeh di jalan Islam, dan pokoknya banyak hal yang bisa kita teladani dari baginda Khadijah. Kau korbankan segala harta benda dan semua apa yang engkau. Nah, termasuk ini salah satunya. Kenapa? Karena Bunda Khadijah itu adalah seorang saudagar kaya, keluarga terpandang di suku Quraisy, dan pokoknya Bunda Khadijah itu punya semua yang wanita Quraisy dulu nggak punya gitu. Pokoknya kalau sekarang di Makassar itu dia mungkin kayak Andi, Karaeng, kayak pokoknya kayak gitulah. Dan pada saat itu beliau minta dipersunting oleh Rasulullah, dan bukan shock sih, Rasulullah ngerasa bahwa apalah beliau yang hanya sebagai seorang pedagang biasa. Kan pada saat itu Rasulullah membawa dagangan dari Khadijah gitu. Jadi ceritanya Rasulullah itu karyawan dari Khadijah pada saat itu. Jadi kalau misalnya sekarang ya kita mikirnya anak buah yang mau mempersunting bosnya gitu. Jadi mereka merasa iya nggak sih, bisa nggak sih gitu. Nah, jadi Rasulullah merasa bisa nggak sih gitu. Dan ternyata Bunda Khadijah nggak melihat dari sisi harta dan sebagainya. Pokoknya Bunda Khadijah ngerasa bahwa baginda ini emang cocok dijadikan sebagai suami dari kejujurannya, dari keulatannya dan lain sebagainya. Jadi ya Bunda Khadijah ngerasa ya udah aku mau gitu, mau dipersunting. Apapun keadaannya dan apapun saya, ya ketika saya menjadi istri berarti saya ada di bawah derajat suami gitu. Dan pokoknya yang menyelimuti, menenangkan kaulah penyejuk hati. Oke, ini kisah yang pada saat itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertamanya di Gua Hiro. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi pada saat itu karena baginda Rasulullah masih pertama itu kan, masih baru pertama juga nggak mendapatkan ini, pasti sampaikan kalau kamu mendapatkan wahyu gitu. Ya rasanya ketika itu respon tubuh mengeluarkan rasa dingin, menggigil gitu. Jadi dengan ketika selesai baginda langsung pulang dan langsung memberitahukan Khadijah tentang keadaannya, dan tanpa basa-basi Bunda Khadijah langsung mengambilkan selimut kepada baginda dan langsung menyelimut dan lalu menenangkannya dan menyampaikan bahwa apapun yang terjadi, bagaimanapun ke depannya, saya selalu ada di sisi kamu ya. Saya selalu mendukung semua yang engkau lakukan, dan saya adalah orang pertama yang akan mengimani engkau dan mendukung sepenuhnya apapun yang diperintahkan Tuhan kepada kamu, dan
semua harta yang aku punya, mari kita sama-sama perjuangkan di jalan Allah, di jalan agama yang wahyunya yang kau terima ini. Syaidah Siti Khadijah namanya, satu dari 4 wanita sempurna, mulia, cerdas, tegas, bijaksana, istri Nabi kita tercinta. Oke, jadi Khadijah, Bunda Khadijah itu adalah satu dari 4 wanita sempurna. Ada di cukuplah bagimu 4 perempuan terbaik sedunia. Maryam binti Imran. Maryam itu ibunda dari Nabi Isa, jadi sama sekali wanita yang menjaga kesuciannya dengan sangat-sangat baik. Allah memberikan dia anak tanpa pernah disentuh oleh satu laki-laki pun. Lalu yang kedua itu Asia istri Fir'aun. Jadi walaupun ia adalah seorang istri dari raja yang zalim, tapi dia dengan baik melayani suaminya karena paham bahwa istri itu harus berbakti sama suami, dan sabar, santun, pokoknya ia tetap mendapati suatu kemuliaan. Kedua perempuan itu hadir pada saat sebelum Nabi Muhammad kan, itu pada saat Nabi Isa. Kenapa ia disampaikan sebagai dua wanita sempurna pada saat itu? Ya karena mereka yang merawat Nabi Isa. Kemudian yang kedua, dua yang lainnya itu, yang pertama Khadijah, terus yang kedua Bunda Khadijah, yang kedua itu Sayyidah Fatimah. Khadijah istri Rasulullah, Fatimah anak dari Khadijah, Bunda Khadijah. Karena dari seluruh istri Rasulullah cuma Bunda Khadijah saja yang memberikan anak kepada Rasulullah. Dan sama, kedua perempuan ini menjadi perempuan sempurna dan mulia ya, karena selain dari akhlaknya ya, karena mereka juga yang merawat Rasulullah, yang bersama dengan Rasulullah, dan ya, wanita pertama gitu kan, sebelum hadirnya wanita-wanita lain. Berucap pada Sayyidah Aisyah tentang kedudukanmu di hatinya, ini kau sepuluh. Jadi dikisahkan bahwa Bunda Aisyah itu beberapa kali cemburu kepada Bunda Khadijah, karena ya semuanya begitu sih, emang perempuan suka cemburuan, dan itu tanpa terkecuali dimiliki oleh istri Rasulullah, Bunda Aisyah. Jadi beberapa kali kisah disampaikan bahwa pada saat itu tante dari Khadijah itu datang bertamu ke rumah Rasulullah, dan pada saat itu Rasulullah memotongkan dia kambing, domba, yang segala macamnya kayak gitu, kemudian disajikan kepada tamunya gitu. Setelah pulang Aisyah bertanya kan, ya Rasulullah, tamu tadi itu siapa? Kenapa engkau dengan bahagianya engkau dengan semua yang ada itu engkau berikan kepada dia? Lalu Rasulullah menjawab, mereka adalah bibi, tante-tante dari Khadijah. Dan ketika mereka datang itu mengingatkan aku kepada Khadijah. Jadi aku ingin memberikan yang terbaik kepada mereka. Lalu Aisyah dengan raut muka yang berbeda, bertanya, langsung menyampaikan bahwa kenapa sih gitu kan, kalau misalnya bahasa sekarang sih menyampaikan kayak gitu, kenapa sih kamu masih ingat wanita tua, sampai dia memberikan statement gitu kan kepada Bunda Khadijah, kalau wanita tua yang sekarang udah nggak ada gitu, kenapa sih masih diingat-ingat terus gitu. Ya sebenarnya itu sih emang resiko kalau misalnya kita nikah sama seorang duda gitu, karena ya mau bagaimanapun sebelumnya dia punya kisah kan, dan kisah itu nggak bisa dilepasin gitu, maksudnya dia nggak bisa ngelupain juga gitu. Jadi dia udah terima aja gitu kenyataan bahwa ya sebelumnya emang ada orang yang pernah ngisi dia gitu. Jadi kita nggak boleh cemburu kayak gitu. Tapi cemburunya Aisyah itu, Bunda Aisyah itu tidak membabi buta banget gitu. Maksudnya pada saat itu cemburu dan sudah disampaikan dan sudah dinasihati kembali oleh Rasulullah. Bunda Aisyah langsung merasa bersalah dan ya minta maaf gitu. Lalu
pada saat disampaikan kayak gitu oleh Aisyah, Bunda Aisyah, Rasulullah langsung menjawab gini, sungguh tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikan posisi Khadijah di dalam hatiku. Sekalipun ada kamu sekarang, tapi Khadijah tetap memiliki tempat khusus di dalam hati aku. Saking berpengaruhnya gitu. Karena kalau misalnya kita sendiri ya mikir, kalau misalnya ada orang nih yang ngedampingin kita dari susah banget sampai kita jadi seperti ini gitu. Orang yang rela ngorbanin semua hartanya demi kita, orang yang mendukung kita sebaik-baik mungkin, orang yang melayani kita sampai di akhir hayatnya. Itu seberapa cepat sih kita bisa ngelupain dia tuh, seberapa lama gitu ya. Mungkin ya nggak pernah sama sekali selama-lamanya dia bakal tetap ada di hati kita ya, karena gimana ya, karena setiap sudut, setiap apa yang kita laluin itu selalu ada dia gitu, lalu kita nggak bisa lupa gitu. Nah begitu juga dengan Rasulullah gitu, dan itu kedudukan Khadijah di hati Rasulullah itu nggak bakalan pernah ada yang bisa gantikan. Kalaupun ada yang baru ya tetap baginda, tetap Bunda Khadijah menjadi orang satu-satunya. Ya, ini soalnya bakalan berulang kembali dari disampaikan bahwa Bunda Khadijah mengorbankan semua harta benda yang ia punya di jalan Allah. Pokoknya nggak ada satupun yang tersisa, hingga pada saat hari-hari terakhirnya disampaikan bahwa pada saat itu Rasulullah sedang berbaring di pangkuan Khadijah, lalu Khadijah menangis, dan air matanya itu kena ke pipi Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Khadijah, kenapa apakah kamu menyesal telah aku peristri? Apakah kamu menyesal karena hidup bersama aku dan meninggalkan semua kekayaan yang telah kamu punya dan semuanya dikeluarkan untuk aku gitu, untuk agama Tuhan, untuk agama Allah. Lalu dia sampaikan kayak gini, sama sekali bukan itu yang aku sedihkan. Hanya saja pada saat ini aku udah nggak punya apa-apa lagi. Aku bagaimana aku kemudian bisa mendukungmu lagi ketika aku sudah tidak punya apa-apa. Sungguh ketika aku sudah wafat, ketika tidak ada lagi yang bisa engkau belanjakan, tidak ada dan engkau ingin berhijrah dan sebagainya, galihlah kuburku dan ambil tulang belangku, lalu rakitlah ia menjadi sebuah perahu jika itu bisa membawamu menuju ketika itu bisa membuatmu menuju ke jalan yang Allah suruh gitu. Jadi ya emang Bunda Khadijah itu mati-matian di jalan Allah. Jadi ya gimana enggak Allah ngasih dia julukan orang yang sempurna dan dirindukan oleh surga, bahkan Allah pun rindu itu dia ada. Belum lagi ketika itu dikisahkan bahwa pada saat melayani Rasulullah, pada ini detik-detik sebelum Bunda Khadijah meninggal ya, pada saat itu sebenarnya beliau lagi sakit, tapi ketika Bunda lagi sakit tapi tetap melakukan pelayanan kepada suaminya, lalu ia masak, ia memberikan makanan kepada Rasulullah, memasak. Dan pada saat itu malaikat Jibril datang, sampaikan bahwa tolong sampaikan salam Allah kepada Khadijah, sampaikan bahwa Allah rindu kepada Khadijah dan Allah sudah ingin sekali bertemu dengan Khadijah. Dan disampaikan bahwa, dan pada saat itu Rasulullah tersenyum, tapi setelahnya itu sadar bahwa ternyata itu adalah isyarat bahwa Allah sudah ingin mengambil Khadijah dari sisinya. Jadi ya mungkin kita bisa mengambil banyak pelajaran dari Bunda Khadijah. Dan kalau kita mandang siapa sih sebenarnya wanita yang bisa kita jadikan acuan, wanita yang bisa kita jadikan panutan, ya kan? Ya keempat wanita itu. Semoga kita menjadi salah satu orang yang bisa seperti mereka. Orang yang punya nama mereka itu banyak banget di dunia ini, banyak banget dari belahan dunia manapun itu banyak banget. Cuman orang yang bisa niru sikapnya beliau, orang yang bisa niru sifatnya beliau itu nyaris nggak ada gitu. Jadi semoga kita punya nama dan OTW untuk punya sifat-sifatnya mereka ya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.